tentang Roh Kudus. Arti sebuah kuasa, tentang kuasa. Tentang apa, saudara? Nah, biasanya saya khotbah tentang setan. Tapi hari ini saya tentang Roh Kudus. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Sebelum saya bertobat, waktu itu kakek nenek guru saya, buyut saya mencari penerus untuk menggantikan dia sebagai seorang dukun. Waktu itu cucu cicit semua dipanggil. Waktu itu ditanya satu-satu. Ada yang ingin jadi kapten, ada yang jadi pilot, ada yang ingin jadi tentara, polisi. Nah, pas giliran saya ditanya sama kakek buyut saya, kamu ingin jadi apa dan minta jadi apa? Saya ngomong sama guru kakek saya minta sakti dan kuasa. Langsung guru saya berkata, berarti kamu memang ditakdirkan untuk punya kesaktian dan kuasa. Kamu terpilih oleh sang takdir untuk menjadi penerus. Waktu itu saya ditanya ulang lagi, kenapa kamu pilih itu? Karena saya tahu kakek tidak ada duit. Nah, langsung, kalau kamu ingin tahu kekuatan tentang kuasa, baiklah akan kutunjukkan. Langsung dia baca mantra, ting hilang, ting hilang, ting hilang. Langsung saya berpikir, wah kalau ini punya ilmu menghilang gini, naik bis gratis ini. Nah, langsung dia ngomong, kamu ingin kuasa, tunjukkan kuasa itu. Langsung dia baca mantra, langsung pukul itu, dak, batu hancur. Wah itu saya ngomong sama kakek saya, aku mau untuk belajar itu. Tapi kamu ingin belajar kuasa dan kekuatan kuasa, kamu harus menjadi yang paling menderita dari semua yang menderita. Wow, usia 9 tahun, saya dilatih, tidak makan, tidak minum, 7 hari 7 malam, untung tidak mati. Bisa itu suruh puasa, suruh belajar bela diri, kekuatan mistik, berbagai ilmu saya pelajarin semua. Ilmu santet, ilmu kebal, berbagai macam mantra. Sehingga sebelum saya bertobat, saya tidak pernah bayar bis dan angkot. Nah, setelah bertobat baru bayar. Nah, setelah saya memiliki semua kekuatan kesaktian itu, suatu hari guru saya ngomong, kamu boleh keluar dari tempat ini, karena aku akan meninggal. Tapi ingat, kalau kamu keluar dari tempat ini, karena kamu punya kuasa, maka kehormatan, kekayaan, nama besar menyertaimu. Kalau kamu punya kuasa, punya segalanya. Sehingga waktu saya keluar dari pertapaan guru saya, pikiran saya satu, cari nama besar dulu. Katanya ada dukun sakti, tak datengin, tak tunjukkan aji panglemunan, ting menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Wah, berbagai pertarungan terus saya alami. Dukun-dukun apa saya sikat, kalah semua. Setelah kalah semua, Pulau Jawa saya kalahkan dukun-dukun berbagai aliran. Akhirnya setelah mengalahkan dukun, nyoba pendeta. Wah, dukun sudah, sekarang nyoba pendeta. Pas giliran pendeta adalah pendeta gemuk Gilbert Lumaindong. Saya santet, sikat, malah saya yang kalah. Saya kalah sama Gilbert, hilang ingatan, gila 1 tahun. Nah, saya itu ditemui Yesus sendiri. Tuhan Yesus menemui saya sembuh seketika. Dan pada waktu saya bertobat, yang pertama kali saya cari adalah satu, kuasa. Apa, saudara? Kuasa. Sehingga yang pertama kali saya cari, begitu saya bertobat, satu hal yang saya cari, kuasa. Mari kita buka Alkitab kita saat ini, di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 6 sampai dengan ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 6 sampai dengan ke-11. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka.
Allah didirikan di muka bumi ini berdasarkan 12 rasul. Dan 12 rasul ini pun bukanlah orang profesor, doktor, kaburator, botak, bocor. Tapi 12 orang miskin. 12 orang miskin. 12 orang bukan keluarga bangsawan. Bukan keluarga kerajaan. Mereka hanya 12 orang miskin. Nelayan, pemungut cukai. Dan mereka bukan siapa-siapa. Bukan kalangan terpelajar. Mereka adalah para nelayan di sekitar danau Galilea. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka ikut Yesus, yang mereka inginkan terjadi perubahan nasib atas hidup mereka. Yang diharapkan Petrus menjadi menteri, Yudas jadi menteri, semua ingin jadi pejabat semua. Kenapa? 12 orang miskin. Dan apa yang terjadi? Dan 12 orang miskin ini pun adalah 12 orang gagal. Yang pertama adalah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kedua, Yudas berkhianat menjual Yesus. Dan 10 rasulnya, waktu Yesus ditangkap, lari kabur semua. Artinya apa? 12 tidak ada yang benar, betul? 12 orang yang gagal. Pada waktu Yesus disalib, mereka putus asa, mereka putus pengharapan. Pada waktu Yesus bangkit, mereka punya pengharapan. Dan pada waktu Yesus menampakkan diri dan mau naik ke surga, mereka tetap bertanya, Tuhan, kapan kau memulihkan Israel? Artinya apa? Kapan kau jadi raja? Karena yang diharapkan adalah apa? Mereka menjadi para menteri. Tapi Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi yang perlu engkau tahu, kalau kuasa itu turun atas kamu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yudas mati bunuh diri, diganti oleh Matias. Dan apa yang terjadi? Mereka memuji menyembah Tuhan. Waktu mereka memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus turun ke atas mereka. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, diubah hidupnya. Sekali khotbah, 3.000 orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, seluruh dunia.